Sekilas kita lihat dulu. Ini karya Mas Rianto. Ini Mas Rizkon. Ini Mas Iko Budi. Ini Mas Kesita. Ini Mbak Novi. Ini Mas Tri. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan bentuk, kita bahas dulu masalah paling teknis ya, yaitu pengiriman karya. Mbak Novi Rosdiana, coba kita perhatikan karya Mas Rianto ini ya, Mas Rizkon, Mas Gusrita, dan Mas Tri. Mas Tri Theophilus. Langsung kita ketahui bahwa cara mengirimkan karya atau etika pengiriman karya itu yang ditampakkan adalah karyanya. Seperti ini ya. Jadi kalau satu saat Mbak Novi ya, atau juga Mas Eko Budi ya, Mas Eko Budi maupun Mbak Novi, kalau suatu saat mengirimkan karya misalnya ya, untuk pameran atau untuk kompetisi seni, nah maka kirimkan hanya karyanya. Kirimkan hanya karyanya ya, di cropping seperti ini, tidak nampak backgroundnya. Seperti Mas Eko ini ya, ini kan masih tampak backgroundnya, ini dipotong ya, dipotong. Apalagi ada unsur yang menutupi seperti ini. Nah, ini sangat tidak tepat ya. Kalau kita mengirimkan karya misalnya untuk pameran, untuk katalog, untuk kompetisi gitu, usahakan tidak ada satupun benda yang menutupi karya. Kalau di dalam tampilan untuk misalnya ya, untuk jualan karya itu ya, untuk mock up itu memang beberapa kan ada yang ditutupi ya. Biasanya yang menutupi itu ya tanaman seperti ini. Tapi itu berbeda ya konteksnya dengan ketika kita mau kompetisi, ketika kita mau pakai untuk katalog itu clear, nggak ada yang menutupi karya. Biasanya kalau itu mock up ya, mock up ada di satu ruang tamu yang di situ ada tanamannya gitu, itu tetap saja menyertakan karya utuh ya, karya utuh terus ada mock up-nya. Jadi sangat tidak tepat ya kalau ada karya yang tertutup dengan benda lain. Gitu nggih. Jadi ke depan kalau mau ngirim dan kalau mau ada foto yang bergaya-gaya seperti ini, itu hanya sifatnya tambahan. Yang pertama adalah foto dengan cropping ya seperti ini. Itu nggih, Mas Mbak Novi Rosdiana maupun Mas Eko Budi ya. Baik, sekarang kita lihat persoalan yang paling langsung mengena ya, yaitu warna ya, warna. Warna tentu saja dalam pengertian komposisi warna. Apakah warna-warna yang diangkat itu sudah warna yang tepat, warna yang matang, warna yang pas gitu ya. Warna yang matang, warna tepat, warna pas adalah warna yang memang sesuai dengan pilihan visualnya. Karya-karya yang pop art misalnya ya, karya pop art seperti karyanya Andy Warhol gitu, tentu dengan karya-karya yang cemerlang, karya ngejreng, karya tube, ya terasa enak ya dengan objek yang pop art. Tetapi ketika objeknya itu
cenderung realistik ya. Dan ini semuanya cenderung realistik ya, cenderung realistik. Bahkan termasuk karyanya Mas Rianto ya, realistik dalam pengertian memperhatikan volume, memperhatikan gelap terang. Ini kan menyerupai wayang misalnya ya. Jadi masih ada unsur pengen seperti hal yang ada di dunia nyata, yaitu wayang. Nah, realistik dalam pengertian itu, maka warna-warna yang diperlukan ya warna-warna yang dalam tataran realistik ya, dalam logika realistik ya. Alhamdulillah ini Mas Tri sudah hadir, maaf telat Pak. Oke Mas Tri. Nah, kalau kita lihat kecuali Mas Tri ya, karena ini hitam putih, nanti kita bahas gelap terang. Karyanya Mas Rizkon, nah ini keren ini ya. Warnanya luar biasa ya. Warnanya luar biasa. Kalau kita perhatikan warnanya sangat kaya untuk warna-warna realistik ini. Saya lihat karyanya Mas Rizkon yang ini jika dibandingkan dengan Mas Rizkon yang pertama kali dulu jauh sekali. Ini warnanya sudah sangat kaya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini hijaunya ini kaya raya ya. Luar biasa nih. Warnanya sangat menarik ya. Warna kuning yang ada di tengah ini, warna airnya ini juga menarik ya. Kalau misalnya kita kasih konteks konsep sungai emas gitu ya, sungai emas. Wah itu enak ya kena. Cuma langsung kalau kita bahas bentuk ya, karakter sungainya yang belum kena, karakter airnya belum kena. Kenapa? Karena belum ada refleksi ya. Jadi ini langsung ngomong bentuk ya, karena langsung terkait. Misalnya kan ini ya, ini Mas Rianto kan, Mas Rizkon kan tetap memakai logika refleksi bayangan, yaitu pada jembatannya. Nah, sementara di tempat yang lain begini, ini nggak terasa ya, nggak ada refleksinya. Maka karakter airnya ini belum terasa. Nah, cara membuat refleksinya itu juga masih bermasalah. Ya. Masalah pertama adalah logika refleksi. Nah, ini persoalan geometris. Pertama, refleksi itu cara ngitungnya begini, Mas Rizkon. Ini ya, misalnya ini ada di mana ini? Di refleksinya ini ada di mana? Itu caranya pertama, itu kita lihat dulu permukaan yang ada di bawahnya. Misalnya ini permukaannya kan di sini ya. Ini kan, nah ya, ini kalau kita teruskan ke bawah, ini permukaannya di sini. Nah permukaannya kan di sini, ya, permukaannya di sini. Lalu dari permukaan turunkan ke bawah sama sebagaimana jaraknya ke atasnya. Misalnya ini ya, set. Ini ke sini permukaannya ini ya. Nah kalau ke atasnya segini, taruhlah 1,5 cm gitu ya. Maka ke bawahnya juga 1,5 cm. Nah berarti ini segini. Ini baru ada ketemu ini segini, set gitu. Nah terus ini kan segini. Nah ini juga sama, dari sini ke sini sama. Nah kurang, jadi kurang turun.
refleksinya ini kurang turun. Terus yang kedua, bentuk refleksi yang ada di air itu tidak sama tegasnya dengan yang kenyataannya. Misalnya ya, apalagi ini kalau lihat airnya bergejolak seperti ini, itu tidak ada refleksi yang garisnya sekuat ini. Nah, biasanya garisnya itu agak patah-patah gitu ya, atau apa zigzag ya. Zigzag tidak nyambung persis dan warnanya lebih bisa lebih muda, bisa lebih tua, tetapi tidak sama ya, biar menampakkan mana yang asli dan mana yang refleksi. Gitu nggih. Jadi ini secara keseluruhan warnanya sudah oke. Alhamdulillah ini Mas Tri tadi masih di jalan. Oke, Mbak Novi. Maaf telat, Pak. Oke, Mbak Novi, tadi saya sudah mengomentari karya Mbak Novi ya, tentang cara pengiriman karya ya, Mbak Novi ya. Cara mengirim foto karya, baik misalnya untuk pameran, untuk katalog ya, untuk kompetisi gitu. Saya sudah mengomentari itu. Silahkan kalau Mbak Novi langsung mengikuti sekarang ya, kan sudah lewat itu diputar ulang bagaimana cara mengirimkan karya ya. Jadi tidak ada lukisan yang tertutup objek lain gitu ya. Mas Yanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Terima kasih Mas Kustita, Out for Life sekarang namanya. Pagi Pak Denny dan kawan-kawan. Izin ngintip-ngintip dulu. Oke Mas Kustita. Ini saya Pak di Kustita, Mas. Saya masih apa sama picture-nya, profilnya ya. Gitu nggih Mas Mas Rizkon. Tapi ini dahsyat ini ya, warnanya udah sangat dahsyat ini. Nah, warna yang sangat dahsyat juga itu ada pada karyanya Mas Eko Budi. Ini luar biasa ya warnanya ini, kaya raya ini. Ini karyanya, warnanya ya. Wah, apa? Baik gelap terangnya, terus warnanya itu bukan warna tubuh ya, warna beragam warna dikombinasikan tetapi tidak memberikan kesan kotor. Nah, cuma kesannya ini yang belum adalah variasi warna. Ini masih terasa monokrom dalam artian tidak ada bedanya antara warna orang yang di dekat ya, orang yang ada di jauh, terus mega awan-awannya ini relatif sama ya. Jadi untuk karakter warna, kalau misalnya mau bermain warna lebih kaya lagi, itu bisa dipertimbangkan lagi ya. Misalnya kecenderungan satu dengan yang lain itu bisa dibuat cenderung berbeda ya. Ini memang ya, satu ya, warnanya memang sudah sangat bagus ya. Gelap terangnya enak ya, kecuali pada ini kelihatan bolong. Terus oke, kita sudah bisa melihat ya, memang sedikit ada perbedaan ya. Di sini ada sedikit biru-biru ya. Ini kan Mas Eko Budi mungkin memang pengen memakai warna yang monokromatik ya. Warna yang monokromatik yang cenderung sama ya, yang cenderung sama. Ini tidak apa-apa kalau memang itu yang diinginkan. Nah, kalau pengen membuat variasi warna juga sangat mungkin juga untuk membuat perbedaan antara satu objek dengan objek yang lain. Itu juga mungkin ya. Kecuali memang diinginkan untuk membuat karya yang monokromatik gitu ya. Monokromatik tentu secara harmoni lebih kuat. Ini luar biasa ini. Warnanya sangat bagus. Nah, Mas Kus cerita, nah ini memang untuk spidol ya, spidol di kertas.
itu memang tidak mudah untuk membuat warna yang sematang ini ya. Ini kan warna apa, pakai pensil warna ya. Pensil warna dan krayon itu untuk membuat warna seperti ini, warna yang sangat kaya, warna yang benar-benar bisa menyatu antara satu dan yang lain, relatif lebih mudah. Karena kalau spidol itu kan satu-satu itu ah ya karakternya memang begini ya. Tidak tidak apa namanya, tidak bisa sekuat ini. Uh, sangat susah untuk membuat warna yang nah seperti ini ya. Kuaya seperti ini wangel karena ya memang spidol ya karakternya begini. Yang bisa dimainkan ya hanya memakai spidol yang warnanya sangat banyak. Ya, misalnya untuk kuningnya yang ada di dekat ini berbeda dengan kuning yang ada di jauh. Ini mungkin sudah diusahakan ya. Sudah diusahakan juga ya. Ada yang berbeda juga kan kuningnya. Ya, tapi memang begitu. Yang namanya spidol memang tidak bisa ya se semenyatu dengan eh, apa pensil warna ya. Itu ya untuk warna. Nanti saya akan bahas tentang bentuk ini. Lalu, nah untuk tentang warna ya Mbak Novi, kita sudah melihat ini bagaimana Mbak Novi mencoba membuat gradasi-gradasi ya. Gradasi ini kan logikanya logika realistik kan. Jadi gradasi pada langit, gradasi pada laut, ini sudah coba digarap ya dengan tidak hanya satu goresan ya, tetapi bagaimana ada pencampuran. Namun ya, yang paling terasa masih mentah secara pewarnaan dan secara teknis adalah pada karang-karangnya ini, pada batunya. Mengapa? Ini masih sekedar, nah ini nanti bisa dibedakan dengan Mas Budi ya, Eko Budi maupun Mas Rizkon ya. Ini masih sekedar warna gelap kebiru-biruan ya, biru Prussian blue masih ditambah gelap lagi dengan warna tiba-tiba langsung dikasih yellow ochre ya. Jadi Prussian blue langsung dikasih yellow ochre. Nah, tengah-tengahnya ini ada yellow ochre yang memang ditambah biru. Nah, untuk lukisan dengan pendekatan realistik seperti ini, warna Prussian blue yang cuma ketemu yellow ochre pada semua bentuk ya, dari atas kiri atas ini ya, dari kiri sampai ke tengah ini sangat kurang ya. Coba bandingkan dengan ini. Oh, ini kan kuaya raya ini. Ini kan, wah ini tumpak-tumpuk nggak karuan kan. Teknik impasto dengan cara menumpuk-numpuk itu kelebihannya adalah dia akan menghasilkan efek warna yang kaya. Asalkan warna bawahnya tidak sepenuhnya sepenuhnya dihilangkan. Misalnya ini ya. Ini kan sama, ini kan warna gelap terus ditumpuk warna terang. Tapi cara menumpuknya ini juga warnanya sama ya, tidak warnanya beragam, tidak hanya satu warna. Hijau, meskipun hijau, tapi banyak sekali nuansa hijaunya, baik hijau yang murni ya, viridian, maupun hijau yang ke putih-putihan, hijau yang ke kuning-kuningan, bahkan ada yang hijau keping-pingan. Wah itu kan luar biasa ini ya. Ini suatu keberanian mengolah warna. Demikian juga Mas Eko ini ya. Ini kan di dalam satu warna
ini menjadi hue-nya, hue itu warna itu ya, warna merah, kuning, biru, oranye, hue itu menjadi saking kayanya menjadi susah disebut. Ini warna opo gitu kan? Ini kan yang bisa kita lihat adalah warna gelap terangnya ya. Ada wajah dengan terkena cahaya kekuning-kuningan. Sementara yang di daerah gelap itu ada biru tuanya, ada unsur merahnya, tetapi tetap ada unsur kuningnya. Bagus sekali ini unsur warnanya ya. Nah, ini warnanya Mbak Novi ya. Mbak Novi ini masih miskin ya, masih miskin warna. Jadi coba diolah lagi ya. Ini benar-benar mengganggu ini, rasanya pengen tak soek ini ya. Gitu ya. Termasuk misalnya nanti ya untuk membuat pasirnya ini atau mulai ada daratannya itu kalau bisa unsurnya dibedakan dengan yellow ochre-nya ini, wah itu akan semakin kaya. Ini kan masih terasa sama ya. Ini gelap kasih yellow ochre bahkan terulang ya sampai di daerah sini ya. Itu dalam hal warna. Nah, ini dalam hal warna di karyanya Mas Rianto. Gini, kita memang sudah melihat upaya untuk membuat warna yang kaya juga ini ya. Misalnya ya kalau kita lihat background-nya, ini juga warna-warna yang dibuat matang ya. Dibuat matang ya. Ini ya, coklat-coklatnya. Hijaunya juga dibuat variasi. Hijau-hijaunya antara hijau yang di sini ya, di Arabnya ini. Oh ya, enggak. Karyanya saya baca-baca dulu ya. Mas Rianto, judulnya Wal Yataqillaha Rabbah. Akrilik di kanvas 50x60 2024. Ini Mas Rizkan tadi judulnya Jembatan Mas Abang, akrilik di kanvas 57x52 2024 ya. Lalu Mas Eko Budi judulnya Simfoni Senja 21x29,7 pensil warna dan krayon di atas kertas linen 2023. Deskripsi karya maupun konsep kita kita hiraukan dulu ya di kuliah seni lukis placement ini. Nanti kalau mau dibahas bisa kita bahas di kuliah seni lukis advance ya. Mas Gustita, di Gustita Jalan Desa 21 cm kali 29 cm spidol di kertas. Lalu nama Novi Rosdiana, judul Manti Biru, cat akrilik di kanvas panel 20x4x25,4 cm. Ini Mas Tri, nggak ada keterangannya. Nah, cuma persoalannya ya, Mas siapa namanya? Mas Rianto. Saya baca dulu. Ya Pak, lagi nyoba-nyoba dengan material yang lain, berbeda saja. Untuk kemungkinan bisa diimplementasikan ketika lukis atau nyekat and plein air, biar tidak bisa. Betul ya. Memang kita perlu mengeksplorasi beragam material ya. Dulu misalnya ya, saya kuliah juga pernah mendapatkan tugas khususnya di gambar bentuk ya dengan spidol. Ya memang bagus, artinya kita perlu mencoba ya, beragam. Nah, cuma nanti caranya gini. Kalau kita sudah mengenal karakter ini, kalau material spidol seperti itu tuh bagusnya untuk lukisan yang seperti apa. Gitu. Itu nanti larinya ke sana ya.
Jadi bukan berarti terus spidolnya nggak boleh, tetapi setelah kita mengenal materialnya, kita mempelajari atau mencoba mencari kemungkinan, mencari celah material itu paling bagus untuk pendekatan gaya atau pendekatan corak yang seperti apa gitu ya. Oke, Mas Agil hadir Pak. Terima kasih Mas Agil. Teman-teman untuk seni lukis Advent ya, insya Allah nanti malam kita kuliah juga bareng seni sketsa dan still life. Nanti kan ada jadwal sketsa dan still life ya. Nah, terutama untuk kita persiapan katalog ya, agar segera bisa kita buat nanti barengan dengan sketsa. Kalau ada yang ada mahasiswa sketsa ya tetap bisa ikut ya. Ini kan jatahnya sketsa ya nanti. Tetap bikin sketsa. Nah, cuma nanti kalau sketsanya sudah selesai kita bahas yang advance kalian. Karena itu ya kita ngejar pameran. Nah, persoalannya begini Mas Rianto. Nah, ini sekalian kita ngomong center of interest ya, center of interest. Berarti ngomong bentuk sekalian. Kalau kita membahas center of interest ya, ada kemungkinan center of interestnya itu di sini ya. Namun karena warna-warna ini terlalu kuat ya, warna hijau ini, biru, yang itu adalah pengulangan dari warna-warna yang ini kan objek utamanya sebenarnya kan kaligrafinya ini. Nah, center of interest-nya di sini, sementara warna-warna hijau biru ini masih cenderung menyebar ya, masih kurang fokus ya, untuk warna. Jadi warnanya cenderung mentah. Gitu kan apa? Kalau secara jujur ya, warnanya cenderung mentah. Nah, saya perlu membahas ini ya, membahas secara khusus sebenarnya tentang kaligrafi ya, tentang kaligrafi Arab. Gini, Mas Rianto, saya melihat kaligrafi Arab ini ya, Mas Rianto ini, saya termasuk senang dalam artian mendapat kabar gembira lah. Mendapat kabar gembira, Mas Rianto memakai model ini ya, pendekatan atau bentuk seperti wayang ini. Ini menarik ya. Ini kaligrafi upaya membuat font yang berbeda, yaitu dengan kaligrafi wayang. Ini kan kita lihat ya, ada unsur-unsur wayang-wayangnya. Ini sudah mulai ngomong bentuk ya, sudah ngomongin bentuk. Nanti teman-teman yang lain yang belum saya bahas tentang bentuk, tetap saya akan ke sana juga ya. Ini Mas Rianto mencoba membuat sesuatu yang berbeda dalam kaligrafi, yaitu unsur wayang kulit. Ini kan tatahannya itu kan, tatahannya. Wah, ini artistik banget ya. Bagus sih. Mas Rianto bisa mengembangkan ini kaligrafi dengan corak wayang, kulit. Itu kabar yang menggembirakan. Nah, sayangnya ini masih menggunakan warna yang cenderung mentah, yang itu kerap kita temui di dalam kaligrafi apa yang sering disebut sebagai kaligrafi kontemporer. Nah, Mas Yanto ya, untuk jenis hurufnya bagaimana? Ini kebetulan pas saya bahas ya. Apakah sudah muncul? Ini kebetulan ya, Mas, sebelum saya baca komentarnya Mas Rianto, saya pas membahas itu ya. Hadir Pak Desain, saya sudah kirim tugas. Oke Mas Jo ya, kalian aja. Ini pas saya bahas ini.
Mas Rianto ya. Mas Afcu mana? Mas Afcu. Oh belum, nggak ada nih Mas Afcu. Nah, jadi Pak Doyang saya sudah kirim tugas. Belum ada ya Mas Afcu. Apa di sini ya? Nah, mungkin di sini. Ini Mas Paulus juga di sini ya. Mas Afcu dulu. Nggak ada. Mas Afcu nggak ada Mas. Silahkan dikirimkan lagi aja. Nggak ada nih. Nah ini juga nggak ada. Mas Afcu nggak ada. Oh ini Mas Paulus ada di sini. Mas Abjo belum ketemu Mas. Nggak ada Mas. Silahkan dikirimkan pada ini Mas ya. Kuliah Panjang Explorer ya di placement. Di tugas yang paling atas. Tugas paling atas itu petunjukkan gini. Mei tugas kuliah semikos placement Mei 2024 ya. Mei 2024. Oke, saya kembali ke karyanya Mas Rianto. Ini menarik ya. Saya beberapa bulan yang lalu, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu paling lama, itu mengomentari seorang kaligrafer nasional yang sering menjadi juri lomba nasional. Dia memang terkenal sebagai seniman kaligrafi Arab berkaidah ya. Berkaidah ya. Beda dengan Pak Saiful Adnan itu kan yang disebut yang tidak berkaidah, ini berkaidah. Nah dia itu sering jadi juri MTQ yang mengembangkan kaligrafi Arab yang disebut sebagai kaligrafi Arab kontemporer itu. Bukan dia mengembangkan nih. Dia sering menilai kaligrafi Arab, kaligrafi kontemporer yang banyak di MTQ itu. Kaligrafi kontemporer MTQ. Nah, yang muncul kaligrafi MTQ itu rata-rata seperti ini ya. Yaitu bentuk-bentuk yang saling bersaing ya. Bentuk-bentuk yang saling bersaing, tidak ada fokus, tidak ada center of interest. Semua bentuk, semua bidang itu pengennya diisi ya. Semua bidang pengennya diisi. Jadi antara satu objek dengan objek lain itu justru saling bersaing untuk pengen tampil, tidak dengan cara memainkan center of interest. Center of interest itu yang satu tampil, yang lain mendukung. Yang itu sering saya berikan contoh untuk permainan band itu ya di jazz itu kan. Jazz itu ketika satu alat sedang bermain improve itu, yang lain itu mengiringi, yang lain itu mendukung. Nah itu coba bayangkan kalau semuanya ditabuh dengan kekuatan yang sama, semuanya ditutup dengan kekuatan yang sama, maka yang terjadi justru persaingan. Bahkan tokoh tadi ya yang saya komentari itu mengatakan menyetujui dengan pendapat saya. Kalau menurut dia, bahasa dia malah antara satu objek dengan objek yang lain itu saling membunuh. Nah, memang karyanya Mas Rianto ini tidak separah ini ya, tidak separah yang saling berlomba antara satu objek dengan objek yang lain. Namun, di dalam kaligrafi apa yang disebut kaligrafi kontemporer seperti ini,
itu yang bersaing biasanya ya, bersaing dalam artian dalam satu karya itu pengen menonjol semua, itu tidak hanya bentuknya, tetapi juga warnanya. Jadi warnanya itu warna-warna ngejreng yang misalnya ini ya, yang semuanya pengen muncul, birunya pengen muncul, coklatnya pengen muncul, hijaunya pengen muncul. Nah di dalam karyanya Mas Rianto ini, untuk komposisi, untuk bentuk sudah menarik ya, tidak seperti karya-karya tadi. Namun di dalam warna masih cenderung sama, masih cenderung sama. Nah saran saya begini, uh, saya rencana ikut lomba lukis kaligrafi ASEAN. Rencana buka corak wayang, apakah bisa ya Pak? Apakah mengangkat ukat? Bisa, bisa, bagus ya. Itu termasuk ide yang menarik. Nah, sekarang gini, ini saran untuk Mas Rianto ya. Mending total. Jadi sebelum sembari mengeksekusi ya, cobalah pelajari tentang wayang itu bentuknya seperti apa. Ketimbang misalnya memasukkan warna-warna yang ini, warna-warna hijau dan biru mentah yang ada di samping-samping ini. Mending untuk menggarap di tubuhnya ini ya, di huruf Arabnya ini sudah menarik ya. Kalau kita perhatikan wayang kulit ya, kita lihat gunungan gitu misalnya. Wah itu kaya itu kan yang biasa disebut sungging itu ya. Itu kan ada gradasi warna yang sangat kaya itu di dalam dirinya, di dalam bentuk wayangnya kan. Hijau itu bisa dari hijau paling muda sampai tua. Nah, itu digarapkan ke dalamnya ini malah menarik gitu ya. Malah menarik. Gitu nggih Mas Yanto. Lalu kita masih melihat, ini sekalian tak rampungkan sekalian ya Mas Yanto, saya rampungkan sekalian karena ini kasus yang menarik ya. Lalu untuk Mas Yanto ini masih dikotomi antara objek dengan background masih terasa. Nah, kalau sudah berani bermain seperti ini ya, cahaya seperti ini, wah ini sekalian aja, jangan nanggung. Ini kan masih kelihatan kayak cahaya ya, terus ditumpangi begitu saja ya, kayak lukisan atau gambar-gambar poster-poster yang ada cahayanya terus di atasnya ada objeknya. Nah kalau berani membuat cahaya seperti ini ya kalau perlu tidak takut membuat, nah ini hilang karena terkena cahaya ya, saking terangnya, belereng lah kalau bahasa Jawa, belereng ya. Jadi cahayanya ini bahkan sampai mengenai ini yang terkena cahaya ini tidak sekuat yang tidak terkena cahaya ya. Ini masih terasa menumpuk di cahaya begitu aja ya. Jadi kurang menyatu antara background dengan foregroundnya ya. Itu nggih, ini potensial, sangat potensial, tetapi secara warna kurang, penggarapan pada hurufnya ini mending diperkuat sekalian dan secara teknis ya, secara teknis ini lumayan ya, ada cipratan yang menarik ya. Namun nah ini ya, pada cahayanya ini seperti tadi ya bentuknya. Itu kalau bisa diguarap obyeknya ini seakan-akan ya tadi dalam logika realistik, artinya ini seperti ngelukis wayang, nyontok wayang kan gitu kan, realistik seperti wayang. Nah jadi wayang itu kan objek ya, yaitu coba dilukis tapi menjadi kaligrafi kan gitu kan. Wah itu akan menjadi unik ya. Kalau pertanyaannya tadi
apakah sudah muncul corak khusus? Ini potensial ya, sangat potensial menuju corak yang khusus itu. Mas Adi Riyadi hadir Pak. Terima kasih Mas Adi Riyadi. Mas Adi dan teman-teman nanti coba kita bahas juga ya karya-karya yang untuk pameran di kuliah sketsa. Oke, itu nggih Mas Rianto sudah saya rampungkan sekalian. Lalu yang kurang sekali aja ya biar. Nah ini Mas Rizkon sudah ya tadi ya tentang apa namanya bentuk sudah ya, bagaimana refleksinya, warnanya sudah oke ya, komposisinya enak. Mas Eko ya, saya rampungkan sekalian ya. Jadi komposisinya juga enak ya. Komposisinya ini menarik ya. Ada objek yang gede, terus ada objek yang kecil, tidak lagi centering, objek yang cenderung vertikal di ganggu ya dengan objek-objek yang diagonal. Wah, ini menarik ya dari segi warna, dari segi bentuk, dari segi komposisi karyanya Mas Eko ini sangat menarik ya. Bahkan Mas Eko saya lihat di sini udah mulai mendeskripsi ya, tapi karena ini placement belum kita bahas ya. Kalau kita lihat bentuk-bentuknya ini memang berbau-bau tema pameran kita ya, ada unsurnya awan gitu ya. Negeri Diklat ini mungkin ya, sangat mungkin untuk jika di kuliah seni lukis advance ini bisa kita pamerkan ya di pameran Painting Explorer ketiga Negeri Diklatnya. Tapi ya itu nggak harus ya, itu pilihan mahasiswa ya, nggak harus ya, nggak harus ikut ya, karena pameran ini kan sifatnya pendukung, tidak diharuskan mahasiswa Painting Explorer untuk ikut gitu ya. Tapi kalau misalnya ini mau diikutkan dan dimasukkan ke seni lukis advance, nanti konsep ini bisa kita bahas ya, mungkin ada hal tertentu yang bisa kita perkuat. Itu nggih, ini tapi luar biasa ya karya ini. Sekalian saya rampungkan masalah bentuk ya, Mas Kustrita. Jadi warna sudah ya. Nah, untuk Mas Kustrita ini masalah bentuknya yang variasinya yang kurang ya. Variasinya kurang. Karena kalau kita lihat ini cenderung pohonnya ya. Cenderung sama ya. Pohonnya cenderung sama. Pohonnya berdiri tegak semua. Nggak ada yang miring ya. Kok nggak ada yang bercabang, nah gitu kan. Mungkin kan variasi kan yang di sini ada yang miring, di sini ada yang bercabang gitu. Terus ini bentuknya daunnya ini juga cenderung sama kan. Bahkan karena kurang memperhatikan gelap terang ya. Padahal gini, ini kalau nah, bismillah. Kalau kita lihat lukisan ini, itu yang langsung menarik karena ini jelas, itu bayangannya ini kan, bayangan ini kan, bayangan. Nah, kalau ada bayangan yang semacam ini ya, bayangan panjang, tentu pada daunnya ini juga akan terasa gelap terang yang sangat berbeda. Misalnya ini kan yang kanan terang, yang kiri gelap, panjang, sore. Nah, maka daunnya ini juga begitu kan. Yang sebelah kanan itu terang, yang sebelah kiri gelap. Nah, ini juga kan bagaimana agar daun atau pohon yang ada di depan itu tidak menyatu dengan pohon yang ada di belakang. Ya, gelap terangnya harus dimainkan ya. Kalau ini kan masih tampak pohonnya ini satu blok ini sama kan. Kalau kita kita abaikan, nah ini
Podo kan. Nah, ini kan masih sama kan, ngeflat itu, ya kan? Nggak ada bedanya kan, ya kan? Antara satu pohon dengan pohon yang lain mana ini? Eh, Jaraknya mana? Jangankan jauh dekat, antara satu objek dengan objek yang lain juga belum terasa. Ya. Nah, berarti ini variasi bentuknya kurang. Nah, kalau kita mau variasi bentuk, itu bahkan ya, lukisan seperti ini, untuk apa namanya ini, pagar ini ya, pagar bambu atau pagar kayunya ini, bahwa itu bisa bisa dibuat bervariasi juga. Ada yang patah lah, ada yang disambung misalnya di sini dua, ada yang miring gitu kan. Nah, itu akan sangat bervariasi. Dan tentang bentuk yang lain itu cenderung kurang konsisten ini ya. Kalau kita lihat ada apa cahaya yang begini panjang, begini kuat, nah ini harus konsisten. Berarti yang ada bayangannya itu tidak hanya dahan, tidak hanya batang, tapi daunnya di sini juga ada bayangan. Mestinya di ini gelap, gelap. Terus di sini juga ada bayangan juga melari ke sana kan. Nah, masa bayangannya di sini terus ini putus kan enggak ya? Nggak mungkin kan, di sini juga ada bayangan lagi. Nah, gitu ya. Memang kalau logika realistik itu kita memang perlu benar-benar ya bermain logika bentuk memang ya. Gitu nggih, Mas Gus cerita ya. Ini ya, ini tadi sudah ya masalah warna sudah saya komentari ya, masalah teknis ya, teknisnya sudah ada ini ya, sudah ada kabar baik lah antara cara membuat laut dengan cara membuat batu ini sudah dibedakan ya. Itu sudah menarik ya. Tapi tadi ya warna sudah saya komentari banyak ya. Sekarang kita ke Mas Tri ini ya. Mas Tri ini masih gini Mas. Saya nggak tahu ini Mas Tri menggunakan objek langsung atau ngarang atau foto ya. Saran saya kalau membuat still life ya pakai objek langsung. Dan kalau drawing ya dengan teknik arsir itu yang perlu diperhatikan termasuk ini ya. Kalau kita pakai arsir bebas ini kan sudah arsir bebas ya. Arsir itu kan macam-macam ya. Ada arsir searah, diagonal ke kanan, diagonal ke kiri, arsir lurus, arsir silang gitu ya. Kalau ini kan arsir bebas ya. Jadi arsir bebas itu cenderung agar objek itu terasa volumenya, terasa belenduknya. Itu cenderung biasanya mengikuti arah. Jadi kalau ini pot itu ya cenderungnya tidak naiknya tetapi begininya ya. Mengikuti arah lengkungannya. Itu nanti akan jauh lebih terasa. Misalnya ini daun itu ya. Daun itu ketimbang kita naik ke sana kita coba perhatikan daunnya itu seperti apa. Nah, bisa jadi arahnya begini akan lebih terasa. Nah, untuk drawing ya ukuran yang begini ya untuk karya drawing ini memang dari segi dari ngomong drawing ya ngomong still life atau gambar bentuk itu kita bisa ngomong proporsi, komposisi, karakter. Untuk proporsi ya sangat mungkin saja ya karena ini vas dengan bunga ya bentuknya seperti ini nggak ada masalah. Bentuknya juga ya di
lengkungannya juga cenderung cenderung oke ya, cenderung oke itu dalam artian kalau kita cari apa hal yang masih mungkin untuk dibuat lebih kuat lagi tentu ada misalnya ya simetri antara kanan dan kiri ini belum terasa. Nah, gitu. Terus komposisinya ini masih terlalu naik ya, terlalu naik ke atas. Masih terlalu naik ke atas. Nah, yang belum terasa itu karakternya. Antara cara mengarsir daun, cara mengarsir bunga, cara mengarsir pot, caranya sama ya. Dengan cara yang sama ya. Nah, arsir itu bisa tebal tipisnya dimainkan ya, tekanannya, arahnya, dan panjang pendeknya. Bisa jadi untuk yang daun ini tidak sepanjang-panjang apa yang ada di potnya. Nah, itu untuk membedakan karakter ya. Ya seperti apa ya dilihat memang, dilihat aslinya. Misalnya seperti ini ya. Wah, mungkin untuk menunjukkan karakter pohonnya itu ya lebih cenderung dengan tekanan yang halus gitu ya, dengan tekanan yang pendek-pendek. Nah, gitu. Maka nanti akan tampak berbeda ya karakternya. Gelap terangnya ini juga belum terasa ya. Meskipun kita sudah melihat Mas Tri punya kesadaran tentang gelap terang ya. Di sebelah kiri gelap, di sebelah kanan, di sebelah kiri terang, di sebelah kanan gelap dengan ada bayangannya. Ini udah bagus ya. Namun itu belum konsisten dengan yang lain. Misalnya pada sisi atasnya ini belum ada konsistensi gelap terang. Terus bunganya ini juga belum ada konsistensi gelap terang. Yang kita lihat ya baru yang di bawah itu gelap gitu. Jadi gelap terang di dalam gambar bentuk hitam putih. Nah, itu ini menariknya gambar bentuk hitam putih ya. Gelap terang di dalam gambar bentuk hitam putih itu bisa saja itu gelapnya objek ya. Misalnya objek yang berwarna merah dengan berwarna biru atau objek yang berwarna biru dengan objek yang berwarna kuning itu tentu berbeda gelap terangnya kalau dipakai hitam putih. Itu juga berbeda antara biru dengan kuning kan berbeda. Kuning lebih terang, biru lebih gelap. Kuning yang terkena cahaya dengan kuning yang terkena bayangan, nah itu juga berbeda. Nah, itu menariknya ya bagaimana karya hitam putih itu bahkan ya kalau bisa digarap dengan keseriusan itu bisa tampak berwarna itu ya. Karya hitam putihnya bisa tampak berwarna ya. Gitu nggih. Lalu karya Mas Paulus ya. Karya Mas Paulus saya baca dulu. Cahaya Pagi 2024 cat air di kertas, akuarel 300 cat air di kertas gitu aja ya. Ukuran 15 kali 21. Kalau kita lihat teknisnya sudah menarik ya. Teknik transparannya sudah oke. Warnanya juga tidak menggunakan warna tuba ya. Bagus ya, warnanya tidak menggunakan warna tuba. Yang kemarin di advance untuk pameran itu yang itu Mas Paulus atau Mas Tri, saya lupa. Mas Paulus kayaknya. Itu kan yang pas saya komentari dari Eger Hungaria itu kan bukan yang pas saya di Doha itu kan warnanya warna-warna mentah ya, warna-warna tuba. Ini warnanya bagus ini. Kalau menggunakan warnanya seperti ini bagus ya. Dan garisnya juga enak ya. Wah, bagus sekali nih. Garisnya ini bagus ya. Garisnya enak, warnanya kuningnya bagus ini. Ini menarik ini. Kalau mau diperkuat lagi ya tinggal di warna gelapnya ini ditekan dengan warna yang lebih ya.
Misalnya warna hijau ini ya, lebih dari ini ya, kan bisa ditambah misalnya Prussian blue atau campuran antara merah dengan hijau gitu. Pada beberapa warna yang masih ada di sini ini, wah itu bisa akan lebih kuat lagi. Ini menarik ini Mas, warnanya bentuk menariknya. Mas Rianto, sorry, Mas Tri, ngarang Pak oh iya, nek ngarang gambar bentuk jadinya kayak gini ya. Jadi nggak kuat ya, bentuknya sama sekali nggak kuat. Wah ini membayangkan kalau gambar bentuk itu coba diperhatikan ya, benar-benar ya. Setiap detailnya. Ini kan masih kayak kayak bunga bunga ornamen aja kan. Bunga kok podo ya kan. Sisi kanan kiri atas bawahnya sama ini kan. Bunga satu dengan yang lain sama. Padahal kalau kita perhatikan bisa jadi di sebelah sini ini ada sobek sedikit gitu ya. Atau sini malah glembrekan gitu kan. Oh itu kan artistiknya objek ya, gambar bentuk kita memperhatikan ya. Kalau kita gambar bentuk ya, ini logika gambar bentuk ya. Kalau ngarang gitu, wah itu kalau kita belum benar-benar menguasai ya, itu sangat susah untuk mendapatkan karya yang benar-benar bisa tepat ya, realistik ya. Daunnya itu pasti nggak seperti ini. Ini kok aku ini kan seakan-akan baik daunnya, bunganya, batangnya, potnya itu dibuat dengan material yang sama kan gitu kan, sama kakunya. Mas Rianto, mana yang harus ditonjolkan, warna huruf atau backgroundnya dan kesesuaian dengan center of interest? Saya masih bingung. Mungkin ada contoh itu. Mana harus gini mas? Gini mas. Yang harus ditonjolkan adalah center of interest-nya, misalnya gini. Tidak selalu ya objek yang utama itu suruh semuanya jelas seperti ini ya. Kita belajar dari lukisan realistik ya. Kita belajar dari Rembrandt ya. Kita belajar dari Rembrandt. Ya, contohnya justru bukan kaligrafi. Ini karena Mas Rianto kan mencoba memakai kaligrafi ya, kaligrafi tetapi pendekatannya realistik wayang. Maksudnya realistik wayang itu melukis huruf-huruf itu sebagaimana wayang. Nah, caranya begini. Rembrandt paintingnya. Nah, saya beri contoh begini, misalnya ya. Nah ini misalnya. Nah, ini aja habis ya. Ini mas, nggak bisa saya besarin ya. Sudah gini aja ya. Coba perhatikan ya. Ini unsur objek utamanya apa? Objek utamanya kan orang ini kan. Orang ini objek utamanya. Nah, center of interest-nya pada cahaya ini. Center of interest itu kan seringkali kontras terkuat ya. Cahaya pada sini yang juga mengenai tubuh orang ini. Ini menjadi center of interest. Center of interest. Objeknya yang utama orangnya. Namun apakah orangnya ini dibuat sepenuhnya jelas? Enggak kan. Punggungnya orang ini bahkan nggak kelihatan kan. Kabur dengan bayangan backgroundnya. Kakinya juga nggak kelihatan. Nah sementara unsur-unsur yang lain ya ada ini. Ini menarik ini ya. Ada beberapa unsur lain yang sebagai pendukung. Kalau ini dihilangkan ya komposisinya nggak enak, terlalu gelap, terlalu centering di sini, ini kasih ini. Tapi senternya di sini. Objek utama tidak harus selalu menonjol semua. Nah, kalau kita transfer cara
seperti ini untuk lukisan ini kan bisa begini. Ini ada sumber cahaya di sini. Terus sumber cahaya kan tentu menjadi pusat utama kan. Semakin lama kan semakin gelap. Nah bahkan huruf yang ada di depan ini, huruf yang ada di sebelah sini, tidak harus selalu sekontras yang ada di depan. Semakin lama semakin gelap misalnya, semakin lama semakin gelap. Maka otomatis huruf-huruf yang di sini tidak sejelas yang ada di depan. Dan warnanya tadi juga tidak mengganggu juga, tidak mengganggu. Ini kan birunya kan kanan kiri kanan ini birunya, biru hijaunya warnanya masih mentah ini, masih nggak enak ini. Nah gitu ya. Jadi kita pakai logika ini, objek utama tidak harus terlalu jelas, bahkan justru karena tidak jelas inilah karya ini menjadi menarik. Jadi ada dinamika. Jadi kalau kita analisis ini, ada terang ketemu gelap, yang itu menjadi center of interest biasanya, kontras. Ada terang ketemu terang. Nah ini kan terang ketemu terang ini. Cahaya, ya, cahaya jendelanya, bingkainya jendela, terang ketemu terang. Ya. Terus gelap ketemu gelap, misalnya. Ini, tubuhnya ini, punggungnya dengan backgroundnya. Ya. Jadi ada terang ketemu gelap, terang ketemu terang, gelap ketemu gelap. Wah, itu dinamika yang sangat kuat. Kalau kita lihat karyanya Mas Rianto, ya masih mikirnya masih dualistik, objek background, nah gitu. Jadi nah ini nanti kita lihat ya, nanti malam ketika saya komentari seperti ini, Mas Fauzi itu bisa mengaplikasikan di dalam lukisannya yang terakhir itu. Jadi antara background dengan objek itu bisa mengalir gitu ya, bisa saling masuk nanti malam di kuliah seni lukis advance gitu nggak ya. Barusan saya kirim tugas Pak, maaf ada salah kirim. Oke. Ya kita lihat. Mas Afjo, Mas Afjo ya. Atau biar nggak berat, saya nilai dulu ya teman-teman yang lain ya. Ini nilainya B lebih pasti ya. B plus plus oke. B A utuh belum berani. Tapi karena sudah ada ini kabar, benar-benar kabar menarik ini. Ini kabar menarik ini. Saya rekomendasikan untuk dikembangkan ini. Huruf dengan wayang ini. Ini dari berbagai hal yang saya bahas tadi. BA main berani ya. BA main ya. Ya BA main ya. Untuk bentuk hurufnya juga perlu dipelajari. Untuk bentuk hurufnya memang masih ya semakin lama, kalau itu tak pikir Mas Rianto perlu mengkombinasikan antara bagaimana bentuk wayang dengan bagaimana bentuk huruf Arab ya. Huruf Arab itu karena memang sudah ada khot yang baku ya, seperti sulus, dewani jali, kufi, rik'i dan sebagainya itu, maka itu mau nggak mau menjadi semacam standar ya ketika kita membuat bentuk-bentuk yang variasi. Bagaimanapun itu coba dipelajari. Jadi kira-kira contoh misalnya ngambil kufi, tapi nek kufi itu tak bikin wayang seperti apa, gitu. Itu mungkin akan lebih ini ya, akan lebih taktis ya. Enggak kufi beneran ya. Kufi ini kalau tak bikin wayang kira-kira seperti apa gitu.
itu akan lebih menariknya. Ini B amin, B amin min ya, B amin lah ya, karena ini udah bagus. B amin, B amin, B amin. Saya nilai dulu biar tidak terlalu berat. B amin 76 ya. 76. Saya kembalikan. Lalu karyanya Mas Rizkon. Ini menarik ya. Ini sayangnya itu ya. Sayangnya pas caranya ini ya. Ini bayangannya itu ya. Wah, ini bayangannya diperkuat ya. Menarik. Ini BA. Ini sorry. A ini pasti ya. A. Tapi nganggo min. Amin. 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 92. Ini A ini. Bagus ini. Bagus ini. Luar biasa itu. 95. 95. Terbaik ini. 95. Terus Mas Kusrita ini ya. B++ lah ya. B A masih berat ya. B++ ya. B++ ya. B++. B++ 71. Oke. 71. Lalu ini Mbak Novi ya tadi ya Mbak ya, tentang warna, bentuk, komposisi ya. Kalau masalah objek ya masih ya biasa lah ya, biasa ya, karena kita kan belum ngomong konsep ya. Kalau masalah objek ya yang sudah kelihatan ada konsep tertentunya ya tentu karyanya Mas Eko ya dan karyanya Mas Rianto ya. Kalau pemandangan gini ya udah nggak apa-apa ya, karena ini kan placement ya. Tentu kalau ini advance kita akan olah lebih lanjut ya, bagaimana pemandangannya biar unik ya. Kalau ini kan belum ada unik-uniknya ya, objeknya ini nggak ada unik-uniknya, masih pemandangan pada umumnya kan gitu kan. Kalau ini kan masih menarik ya, ya dari apa sudut pandangnya, dari warnanya gitu ya. Meskipun ini juga pemandangan kota pada umumnya, tetapi dengan warna, dengan komposisi yang seperti ini akan jauh lebih menarik. Kalau ini kan kita sudah sering melihat ya, laut dengan ini batu karangnya ya, dengan seperti ini sudah nggak ada uniknya memang ya. Jadi kalau pengen Mbak Novi pengen menjadi pelukis serius itu perlu memikirkan ya, memikirkan unik. Kalau Mas siapa? Mas Kusrita ini kan saya tahu ini cenderung sebagai kelangenan ya, sebagai hiburan ya. Karena karya seriusnya Mas Kusrita ya abstraknya itu, abstraknya yang besar-besar dengan teknik yang macam-macam ya. Ini kan hanya main-main aja sih, karya main-main aja. Nah, kalau Mas Mbak ya, Mbak Novi pengen serius ya, cobalah ke depan membuat hal yang lebih menarik lagi ya objeknya. Ini
B plus ya berani. Ya B plus berani. B plus yang bawah 66. B plus yang 66 ya. Lalu karyanya Mas Tri ini ya, C plus. Ini belum ada hal yang menonjol ya, belum ada yang bisa yang kalau kita ngomong keras nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, coba saya kasih ini dulu ya, biar teman-teman tetap ingat ya. Semboyan Kampus Lukis Panting Explorer adalah mahasiswa seniman Panting Explorer itu tidak bermental kerupuk yang akan remuk ketika digepuk, tetapi bermental baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa. Nah, kalau teman-teman mendapat kritikan ya di kelas seperti ini, ya jangan mutung ya, jangan langsung patah arang, tetapi justru ini untuk memperkuat langkah teman-teman. Kalau di luar kelas kritik itu nyaris teman-teman tidak bisa mendapatkan suasana kritik yang seperti ini. Karena kalau kita minta teman kita ngkritik atau saudara kita ngkritik, ya biasanya malah ngalem ya, cuma ngalem tok, wah siapa podo kan. Wah itu kok iso podo, piye carane gawe kan gitu kan. Nah, kritik seni itu melihat kelemahan dan kelebihannya ya. Melihat kelemahan dan kelebihannya. Dan dengan harapan untuk ditingkatkan ya. Kelebihannya ditingkatkan agar karya selanjutnya itu menjadi lebih kuat. Tentu kritik seni tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan ya, bukan untuk membantai, tetapi untuk biar meningkat ya. Jadi mencari kelebihannya apa yang bisa ditingkatkan, kekurangannya apa. Jadi kalau teman-teman memang mendapatkan banyak kritik ya, dan nilainya belum memuaskan, ya jangan langsung kecewa ya. Ya itu bagian dan biasa ya. Mahasiswa itu ketika berkarya sendiri di rumah itu wah ketok wis koyo api-api dhewe kan. Ya karena nggak ada bandingannya dan kita melihat sendiri. Tetapi ketika dibawa ke kelas, wah itu baru ya. Wah kok ternyata kurang iki, kurang kuwi. Padahal pas gawe wis ketok serius ya. Saya juga merasakan seperti itu. Dulu waktu di kos-kosan bikin lukis, wah ini kok nek ning kelas wis paling apik kan gitu kan, wah di alam-alam paling apik. Tapi begitu ning kelas, wah dibantai karo liyane ternyata cek kalah. Itu biasa ya. Jadi jangan patah semangat ya teman-teman ya. Ini C++ ya. C++ ya. C++ 340 aja. 40. Lalu ini lumayan lah ya. Cuma masih terasa cenderung ngeflat aja ya. Datar untuk warna hijaunya ya. Hijaunya itu ya meskipun ini kan siapa namanya? Mas Paulus ya. Mas Paulus kan mencoba membuat di sini ada sumber cahaya ya kan. Ini lihat. Nah, itu kalau dieksplorasi lagi ya, misalnya sumber cahayanya diperkuat ya. Sumber cahaya. Nah, maka cahaya yang ada di sini itu ngefek pada
beberapa objek yang lain. Wow, itu akan kuatnya. Ini B amin berani ya. B amin. B amin. B amin 76. Oke, sekarang kita lihat karyanya Mas Abjo ya. Kita cari karyanya Mas Abjo. Kok Mas Abjo? Mas Aep ya tadi ya? Mas Abjo ini Mas Aep ini bukan kok yang baru ini. Ini mungkin ya. Kita lihat namanya ya. Aep Nano. Ini Abjo. Betul nggak Mas Abjo? Dan Mas Aep itu sama atau beda ya? Ya kita lihat ini dulu. Sebentar. Cek dulu ya. Di sini Abjo. Aep. Oke. Mohon konfirmasi ya. Mas Aep dengan Mas Abjo itu sama nggak? Iya Mas, sama oke. Ya, baik. Saya baca sekalian. Mas Tri, siapa tambah ilmu saya? Terima kasih. Sama-sama Mas Tri. Mas Rianto, siapa saya belajar lebih giat lagi. Terima kasih ilmunya, sama-sama Mas Rianto. Mas Kus iseng-iseng tuh Pak, daripada tangani. Iya saya tahu. Mas Kus memang dia pengen menghidupkan kelas juga ya dengan berbagai macam karyanya. Ya, dan nggak apa-apa kita punya gaya yang kita kuasai abstrak terus kita membuat karya yang lain itu nggak masalah ya. Itu malah bisa memperkaya ini ya citra berkesenian kita. Mas Rianto, saya sangat-sangat menunggu kritik tiap hari. Nggak apa-apa, Ben cepet maju. Oke Mas, sama-sama ya. Enggak, kita lihat ya karya Mas Abjo. Mawar di Senja Hari ya. Abjo 29 kali 21 chatbot di kertas 2004 ya karya lama. Kalau kita lihat memang ini ada pesan khusus ya, tapi kan kita nggak akan bahas itu ya. Tapi itu sudah bagus ya. Artinya ada kabar gembira, ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah, sesuatu itu apa itu nantilah gampang bisa kita bahas di kelas selanjutnya ya. Tetapi itu sudah kabar gembira dulu jika dibandingkan dengan karya Mbak ini ya, Mbak Novi. Nah, ini loh. Ini kan objek yang biasa. Kalau ini objeknya tidak biasa. Ini ada pohon meranggas terus ada bunga ya, ada bunga ya. Nah, problemnya begini. Ini meskipun suasananya surrealistik, tetapi objek-objek per objeknya itu kan dengan pendekatan realistik dalam pengertian mengenal gelap terang, mengenal volume, mengenal bayangan, kan gitu kan. Berbeda kan dengan lukisan misalnya ya, lukisan naif, lukisan pop art, yang itu memang nggak mengenal bayangan ya, memang flat ya, memang nggak peduli dengan volume. Kalau ini kan masih peduli. Nah, ketika teman-teman itu memilih hal seperti itu, ya harus konsekuen. Kita memang sudah melihat misalnya ya di pohonnya ini itu coba dibuat ada volume, misalnya sebelah kanan terang, sebelah kiri gelap. Itu sudah bagus ya. Namun itu tidak terjadi pada bunganya, tidak terjadi pada daunnya. Bunganya ngeflat. Ya mung
putih ya kan, ada sedikit aksen-aksen yang tidak bisa menampakkan volume ya sebagaimana ini kan. Demikian juga di daunnya. Ini belum kan? Belum. Lalu kalau kita ngomong tadi ya, hukum-hukum realistik, ini juga saya nggak tahu kalau ini kan masalah konsep ya. Tapi kalau kita lihat bentuknya, semakin lama semakin kecil biasanya. Nah, ini yang masih perlu digarap lagi. Ini masih ambigu dalam artian iki apakah dia itu berjajar pohonnya, berjajar dengan besar kecil yang berbeda, tinggi rendah yang berbeda, atau sebenarnya ini level layer yang berbeda. Misalnya ini yang jauh, ini yang dekat. Nah, kalau ini jauh dekat, nah ini perlu digarap lagi. Misalnya dengan ini sudah sebenarnya sudah agak diredam, agak terasa menjauh gitu. Namun sayangnya dia masih menempel pada tanah yang sama. Nah, kalau ini bisa kalau pengen, kan kalau ada layer jauh dekat kan suasana surrealistiknya kan lebih terasa. Kalau dia ngeflat di satu sisi kan lebih kayak wayang kan. Misalnya ini jauh, agak kabur dengan tanahnya yang berbeda tingkatannya dengan yang di depan. Wah, itu akan menjadi menarik. Itu. Lalu yang paling mengganggu dalam karya ini adalah warna. Warnanya selalu memakai warna putih untuk hal-hal yang terang. Padahal hal terang itu nggak harus selalu dengan putih. Yang terjadi apa? Ya kesannya keputihan. Keputihan dalam artian warnanya itu kusam ya. Warnanya itu kayak warna-warna yang pucat. Ini semuanya, semua terangnya ini dikasih putih ya. Baik pada pohonnya yang besar, ranting-rantingnya, tanahnya, bahkan hijaunya. Tanahnya ini kan selalu dengan putih kan, membuat terangnya. Padahal nggak harus ya. Kuning ya, misalnya ya. Ini kuasih kuning ya. Kuning cenderung kuning gitu atau oranye. Itu bisa membuat cahaya juga, bahkan lebih kuat itu. Untuk menghindari penggunaan putih pada semua bidang. Penggunaan putih pada semua campuran ketika itu dimaksudkan untuk cahaya. Nah, gitu ya. Jadi coba cahaya yang ada di tanah ini dengan yang ada di pohon ini, dahan ini berbeda. Di sini berbeda ya. Berikan aksen-aksen yang berbeda. Untuk lukisan-lukisan seperti ini, saya sarankan melihat foto nggak apa-apa ya. Jadi melihat foto tapi tidak itu kan bagian dari observasi ya. Tapi tidak dicontoh apa adanya. Bisa melihat foto itu bisa begini. Kita motret sendiri, misalnya ya, ini ya, apa namanya, bunga ini ya. Bisa jadi kita melihat langsung objek, melihat foto, kita potret sendiri dari berbagai arah. Tapi kalau kita browsing ya, kita upayakan modifikasi ya, jangan sampai benar-benar sama persis ya. Ini masih jadi masalah. Nah, ketika kita mengobservasi seperti itu, nah, kita akan tahu bentuknya ini kan janggal sekali nih. Ini kan kayak batangnya ini tiba-tiba bunganya ini langsung menghadap ke arah kita ya. Padahal ini kan harusnya kan menghadap ke arah kanan gitu ya, kanannya kita.
Berarti kan di sini kelopaknya kelihatan ya. Ini masuk batang menuju dari kiri ke kanan, tapi tiba-tiba bunganya ke arah depan, ke arah kita. Daunnya juga semuanya. Nah, ini kan gak janggal. Nah, ini coba diobservasi lagi ya, melihat bunga mawar, melihat foto-foto, melihat beragam ya. Tapi ini sudah bagus ya, komposisinya enak ya. Komposisinya enak, komposisi peletakan pohonnya, bunganya ya tidak terlalu center. Terus ruang kosong langitnya ini, warna langitnya juga menarik ya, cemerlang. Nah ini kan ketika tidak semuanya kecampur putih kan cemerlang ya, cemerlang. Intensitasnya kuat. Komposisi bagus, bentuknya pohon-pohon persendiriannya ya, pohon sendiri-sendirinya bagus. Tapi ketika dikomposisikan ini perlu dibuat layer lagi, bunganya ini yang perlu diobservasi. Ini B plus berani ya, B plus ya, B plus ya, B plus. B plus 68 ya. 68 mana tadi? Oke, semoga tidak ada yang kelewat. Ini tadi sudah ya, sudah semua ya. Saya cek lagi, semoga tidak ada yang kelewat. Udah ya. Oke, 0 ya. Semuanya sudah dinilai. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Saya undang teman-teman semua ke pembukaan pameran Painting Explorer ketiga ya, Negeri Diklau di Loman Park Hotel, tanggal 1 Juni 2024 pukul 17.30. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri Diklau. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri Diklau. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.